Sahabat MTV, bahagia ternyata adanya terlak di hati. Dan bagi kita umat Islam, orang yang beriman, bahagia itu tentu saja ada bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itu bahagia dunia, bahagia di akhirat itu menjadi salah satu tujuan, menjadi salah satu target buat kita orang yang beriman. Setiap hari kita berdoa dengan doa yang kita sudah kenal, doa sapu jagat, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan doa ini kita mohon untuk kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan terhindar dari api neraka. Masya Allah, kalau kita mendapatkan ini, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, terhindar dari neraka, maka sudah itu, insya Allah. Dan beberapa ulama itu menafsirkan ayat ini, Al-Baqarah 2000-2001, Al-Baqarah 200-201, itu sebenarnya kita mohon kepada Allah 6 kebahagiaan di dunia, 6 kebahagiaan atau kebaikan di akhirat. Nah, tentu saja ukuran kebahagiaan di dunia, ukuran kebahagiaan di akhirat ini tidak bisa dicapai dengan berleha-leha, bersantai begitu, tapi kita harus bertekad dengan keluarga kita agar apa? Agar kita merasakan kebahagiaan. Nah, yang kedua, selain bahagia ataupun mendapatkan kebahagiaan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan terhindar dari api neraka ini, ternyata juga kebahagiaan itu Allah letakkan dalam di mana? Dalam sabar dan syukur. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda, alangkah herannya aku melihat orang yang beriman, apabila dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, maka syukur itu menjadi kebaikan buat dirinya. Apabila mendapatkan ujian ataupun cobaan, maka dia bersabar, dan sabar itu juga menjadi kebaikan buat dirinya. Jadi menurut Rasulullah Muhammad SAW dan dalam ajaran Islam, selama 24 jam ini, kalau kita mendapati bahagia, senang, susah, menderita, begitu ya. Tapi kalau dikemas dengan sabar dan syukur, atau dengan syukur dan sabar, maka sebenarnya itu akan menjadi kebahagiaan buat kita. Jadi kalau kita ingin bekerja di kantor, bekerja di rumah dengan bahagia, maka apapun yang kita peroleh dalam pekerjaan kita, apapun episode yang harus kita jalani, maka sebenarnya syukur dan sabar itu adalah menjadi bingkai kita agar apa? Agar episode yang kita lalui senantiasa menjadi kebaikan, menjadi kebahagiaan buat kita. Ketiga, kebahagiaan itu Allah letakkan di mana? Letakkan di qanaah. Merasa cukup terhadap apa yang Allah karuniakan kepada kita. Kita jarang melihat ke bawah. Orang yang boleh jadi lebih sengsara, lebih susah, lebih mendapatkan ujian. Namun kita sebagai manusia lebih banyak kita melihatnya di mana? Melihat di atas. Oh ya, tetangga saya udah punya ini, punya itu. Masya Allah, putra-putrinya udah sukses. Jadi hampir kita itu rata-rata melihat rumput orang lain tuh lebih hijau. Oh, padinya lebih kuning, lebih banyak begitu. Kok di saya tidak ya? Padahal sebenarnya kita itu ada istilah Jawa, wang sinawang. Jadi kita melihat orang lain juga melihat kepada kita. Kalau kita merasa cukup, qanaah, maka Masya Allah itu menjadi salah satu sumber kebahagiaan yang harus kita rasakan. Kita bekerja di pesantren, alhamdulillah rabbil alamin, kita bisa berdakwah, kita bisa memakmurkan tanah wakaf, kita bisa memegang panji Rasulullah Muhammad SAW.
Tapi boleh jadi ada orang lain yang melihat kita, oh enak ya kerja di pesantren, senantiasa diingatkan kalau berbuat salah, Masya Allah. Nah, saat yang kita yang di pesantren yang melihat, aduh enak ya jadi pengusaha, jam kerjanya bebas gitu, punya target finansial yang jelas. Kita senantiasa melihat bahwa orang lain itu terkadang lebih enak dibandingkan posisi kita. Padahal sebenarnya kalau kita merasa cukup, maka insya Allah merasa cukup itulah menjadi salah satu sumber kebahagiaan kita. Sehingga tidak ada kata lain buat kita bahwa kita harus canangkan, kita harus mendapatkan kebaikan dunia, kebahagiaan di akhirat. Yang kedua adalah kita harus memiliki syukur dan sabar dalam kita bekerja. Yang ketiga adalah kita merasa cukup dengan pemberian Allah, dengan rezeki yang Allah sudah ditetapkan untuk kita. Boleh jadi rezeki kita itu seukuran sloki, seukuran gelas, boleh jadi seukuran botol, seukuran ember, ataupun seukuran drum. Masing-masing berbeda. Kita tidak bisa mengukur ukuran sepatu kita dengan ukuran sepatu orang lain. Kuncinya adalah merasa cukup, qanaah. Dengan apa? Dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu kita peroleh, kalau itu kita canangkan dan ada dalam hati kita, maka Masya Allah, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita beraktivitas, walaupun kita ada di kantor, walaupun kita ada di rumah, maka insya Allah bekerja itu kita akan lakukan dengan ringan, dengan enak, dengan nyaman. Kenapa? Karena kita merasa bahagia. Sahabat MKTV, kita beri sesaat nanti bagaimana kiat dan caranya agar kita memperoleh kondisi-kondisi itu. Tetap stay tune di MKTV, di Beranda Inspirasi bersama saya, Gatot Kuntakumara. Insya Allah kita lanjutkan sesaat lagi.